Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu nama yang mungkin sudah nggak asing lagi ya buat Anda, apalagi kalau Anda ikuti dinamika di kepolisian kita. Ahri Sontanasution. Beliau ini baru saja di awal Oktober 2025 ini resmi dapat pangkat Brigadir Jenderal Polisi, Brigjen Pol. Nah, yang bikin menarik nih, kenaikan pangkat ini bikin beliau jadi jenderal termuda loh dari angkatannya. Akpol 2002. Wah, pencapaian ya. Tapi bukan cuma soal usia sama pangkat aja yang mau kita kupas kali ini. Kita mau coba pahami perjalanan karirnya yang cukup unik. Mulai dari latar belakangnya, pendidikan yang keren, perannya sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto, sampai ke posisi jabatannya sekarang setelah nggak di istana lagi. Nah ini nih poin yang kata sumber-sumber kita agak beda dari jalur biasanya mantan ajudan presiden yang lain. Sumber kita kali ini dari beberapa artikel berita ya. Ada tribuntimur.com, kompas.com, tribunnews.com, sama merdeka.com. Jadi misi kita bareng-bareng ya, menyalikan info-info kunci dari sana, terus kita rangkai biar jadi gambaran utuh soal sosok Brigjen Ahri Sonta ini dan dinamika karir perwira di Polri. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng. Sosok ajudan presiden itu memang selalu menarik perhatian kan. Mereka kan orang-orang pilihan yang ada di lingkaran paling dekat dengan kekuasaan. Dan biasanya nih, seperti yang Anda bilang tadi, posisi ajudan itu sering jadi kayak batu loncatan gitu ya, ke jabatan-jabatan komando yang strategis banget di institusinya, termasuk di Polri. Yang menarik untuk kita cermati dari sumber-sumber kali ini, yaitu tadi, gimana jalur karir Brigjen Ahri Sonta ini setelah dari istana kok kayaknya agak beda polanya. Ini jadi semacam studi kasus menarik ya, tentang mungkin ada faktor lain nih yang berperan dalam penentuan karir perwira tinggi sekarang. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Siapa sih Brigjen Ahri Sontanasution? Dari data yang kita punya, nama lengkapnya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Ahri Sontanasution, SIK, MSI. Lahirnya 2 April 1981. Artinya pas naik jadi Brigjen kemarin di Oktober 2025, usianya baru 44 tahun ya. Masih muda banget untuk bintang 1. Info lain, beliau sudah menikah dengan Ibu Tias Sonta, anaknya 3. Nah, sekarang coba kita lihat pendidikannya. Ini salah satu yang cukup menonjol nih dari profil beliau. Lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 2002. Satu angkatan sama mungkin Anda kenal juga Kombes Sigit Haryono, terus Kombes Andi Sinjaya Galib. Habis dari Akpol, lanjut lagi ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, lulus 2008. Nggak berhenti di situ. Ikut juga pendidikan pengembangan lain. Ada Dikjur Pamen, SDM Polri tahun 2015, terus Sespimen Polri tahun 2018. Lengkap ya. Tapi ada satu nih pencapaian akademis yang kayaknya wah spesial banget, dicatat sama Tribun News. Beliau ini dapat gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari PTIK tahun 2018. Sumbernya bahkan bilang, beliau ini polisi pertama di Indonesia loh yang dapat gelar doktor di bidang spesifik ilmu kepolisian. Wow, ini keren ya. Ditambah lagi, ternyata pernah juga pendidikan kepolisian di luar negeri. Ada di Belanda, di Polite Academy, terus di Jerman soal crime scene analysis, bahkan sampai ke Amerika Serikat, di Joint Special Operations University. Wah, portofolio pendidikannya mantep banget. Betul sekali. Gelar Doktor Ilmu Kepolisian pertama itu bukan cuma catatan akademis biasa loh. Ini punya makna tersendiri. Ini nunjukin ada perwira yang serius banget mendalami basis keilmuan profesinya sampai level paling tinggi. Bisa jadi ini tanda fokus ke pengembangan kapasitas intelektual, nggak cuma skill lapangan aja. Apalagi kalau ditambah pengalaman belajar di luar negeri tadi ya, Belanda, Jerman, AS. Jadinya perwira dengan wawasan lebih luas, paham perbandingan praktik kepolisian global, mungkin juga punya jaringan internasional. Bisa kita lihat ini sebagai investasi jangka panjang ya, buat dia sendiri dan buat Polri juga. Pertanyaannya kan, gimana nih modal akademis sama wawasan global ini nanti dipakai atau mewarnai kariernya? Menarik buat diikuti. Karena nih, salah satu posisi strategisnya itu pas jadi sekretaris pribadi atau Sekpri Kapolri kita sekarang, Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Beliau di posisi ini lumayan lama loh, dari Februari 2021 sampai sekitar 2024. Jadi Sekpri ini bikin beliau sering kelihatan dampingi Pak Kapolri di acara-acara penting. Mungkin Anda ingat pas Jenderal Listio Sigit masih calon Kapolri, diuji di DPR Januari 2021, nah beliau ada di sana mendampingi. Selain itu, ada juga penugasan penting lain yang dicatat sumber, pernah gabung di Satgasus Operasi Nemangkawi di Papua. Itu kan operasi di daerah konflik ya. Terus pengalaman signifikan lainnya ikut dalam tim yang nangkap buronan kelas kakap Joko Chandra di Malaysia. Waktu itu beliau tugasnya di Bareskrim, yang kebetulan kepala Bareskrimnya ya Pak Listio Sigit juga waktu itu. Jadi kedekatannya sama pimpinan Polri sekarang udah lama ya. Ada di lingkaran terdalam ya. Ibaratnya jadi telinga dan mata Kapolri buat banyak urusan. Ngurusin arus info, jadwal, komunikasi internal, eksternal, sampai paham seluk-beluk pengambilan keputusan di level puncak Polri. Ini kayak semacam gemblengan non-formal yang intensif banget buat paham organisasi dan kepemimpinan. Pengalaman ini pasti membentuk pemahaman strategis yang dalam. Terus, keterlibatannya di operasi besar kayak Nemangkawi atau nangkep Joko Chandra di luar negeri, itu nunjukin beliau bukan cuma perwira kantoran, ada pengalaman langsung di operasi lapangan yang kompleks, bahkan lintas negara. Nah, kombinasi jadi Sekpri dan terlibat operasi penting ini jelas jadi pondasi kuat ya sebelum ke tugas berikutnya yang lebih prestisius. Nah, dari Sekpri Kapolri langsung ke jantung kekuasaan negara, jadi ajudan presiden. Gimana tuh prosesnya? Menurut info dari Kompas.com nih, Oktober 2024, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit konfirmasi kalau Ahrie Sonta, waktu itu masih Kombes ya, terpilih mewakili Polri jadi salah satu ajudan Presiden Prabowo Subianto. Menariknya, katanya beliau ini terpilih setelah lewat seleksi. Ada 6 kandidat lain dari Polri juga, jadi bukan tunjuk langsung gitu aja. Beliau gantikan ajudan sebelumnya dari TNI, Mayor Teddy Indrawijaya yang kita tahu sekarang jadi sekretaris kabinet kan. Pas berita ini keluar Oktober 2024 itu, Kombes Ahrie Sonta lagi masa orientasi buat tugas barunya di istana. Tradisi menempatkan ajudan dari 4 matra ya, AD, AL, AU, sama Polri, di sekitar presiden itu penting maknanya. Bukan cuma soal pengamanan fisik aja, tapi juga simbol representasi institusi hankam negara di lingkaran terdekat presiden. Selain itu, ajudan kan juga jadi semacam jembatan komunikasi informal ya, antara presiden sama pimpinan institusinya. Proses seleksi yang ketat, ada beberapa kandidat dari internal Polri kayak yang disebut sumber tadi, itu negasin kalau standar posisi ini tinggi banget. Cuma perwira dengan rekam jejak, kapasitas, dan loyalitas terbaik yang dianggap layak dampingi presiden sehari-hari. Tugasnya kompleks loh. Ada protokoler, keamanan personal, sampai dukungan administratif dan komunikasi. Penuh tekanan tapi ya, prestisius banget. Oke, kita udah lihat latar belakang pendidikan karir awal sampai jadi ajudan presiden. Sekarang kita sampai nih ke bagian yang jadi fokus utama beberapa sumber kita, terutama dari tribuntimur.com. Perkembangan terbaru jadi Senin, 6 Oktober 2025 kemarin, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit pimpin langsung upacara kenaikan pangkat buat Ahrie Sonta Nasution. Pangkatnya naik setingkat dari Kombes Pol jadi Brigjen Pol. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ini bikin beliau jadi perwira tinggi bintang 1 termuda di Polri dari angkatannya Akpol 2002. Karirnya cepat ya. Tapi, nah ini dia yang jadi sorotan dan bikin orang bertanya-tanya. Kayak yang diungkap Tribun Timur, itu jabatan barunya setelah nggak jadi ajudan presiden. Sekarang, Brigjen Ahrie Sonta ini posisinya sebagai penyelidik pengamanan internal utama tingkat 2 di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Atau kita kenalnya Divpropam Polri. Divpropam ya. Ini titik yang menarik. Bukan posisi komando wilayah atau jabatan di satuan operasional gitu. Betul sekali. Kita pahami dulu konteksnya ya. Naik pangkat jadi Brigjen Pol atau Bintang 1 itu lompatan besar. Masuk jajaran perwira tinggi Polri. Fakta beliau raih itu sebagai yang termuda di angkatannya, itu jelas prestasi individu yang luar biasa. Tapi, penempatannya di Divpropam memang jadi catatan sendiri kalau kita bandingkan sama pola sebelumnya. Divpropam ini, perlu kita pahami ya, ini unit internal Polri yang tugasnya krusial banget. Membina etika profesi dan mengamankan internal organisasi. Tugasnya itu ngawasin perilaku anggota, negakin disiplin, sampai nyelidikin pelanggaran yang dilakukan anggota Polri sendiri. Jadi tugas jaga rumah Polri dari dalam lah gitu.
Posisi sebagai penyelidik pengamanan internal utama itu jabatan fungsional spesifik di dalam Divpropam. Fokusnya ke aspek penyelidikan terkait pengamanan internal. Yang Setidaknya sekarang ya, belum dapat yang namanya jabatan komando setelah selesai tugas di istana. Nah, kita perjelas dikit ya, apa bedanya. Jabatan komando itu biasanya kayak mimpin satuan wilayah, Kapolda, Kapolres gitu, atau satuan operasional besar. Ini jalur karir yang umum dan dianggap prestisius buat perwira tinggi. Sumber ini terus bandingin sama pendahulu Brigjen Ahri di era Presiden Jokowi yang dari Polri juga. Contohnya jelas banget, Pak Jenderal Listio Sigit sendiri kan pernah jadi ajudan Presiden Jokowi, karirnya langsung melejit jadi Kapolri. Terus ada Irjen Pol Johnny Edison Isir, ajudan Jokowi 2017-2019, abis itu langsung jadi Kapolda Papua Barat. Terus ada Irjen Pol Adi Vivit Agustiadi Baktiar, ajudan Jokowi 2019-2022, abis itu jadi Wakapolda DIY. Semuanya dapat posisi komando atau jabatan strategis di struktur utama Polri, entah di wilayah atau di Mabes. Sementara posisi Brigjen Ahri sekarang di Divpropam itu lebih ke jabatan fungsional, fokus ke tugas spesifik pengawasan internal, bukan megang komando pasukan atau wilayah. Jadi pertanyaannya muncul, kok polanya kayak beda ya kali ini ya? Sumber berita memang menyoroti perbedaan pola ini dengan cukup jelas ya. Secara tradisional, pengalaman jadi ajudan presiden itu sering dianggap akselerator karir yang, buka pintu lebar ke jabatan puncak, terutama yang komando strategis. Penting nih kita garis bawahi, sumber-sumber kita ini cuma nyatot fakta beda penempatannya aja, tapi nggak ngasih penjelasan atau alasan resmi kenapa gitu. Jadi kita hati-hati ya, jangan sampai spekulasi liar. Tapi fakta perbedaannya jelas tercatat. Posisi sekarang itu jabatan fungsional di Divpropam, bukan jabatan komando struktural. Ini secara alami bikin kita mikir ya. Apa ini tanda pola baru dalam manajemen karir perwira tinggi Polri setelah tugas ajudan? Atau mungkin ini penugasan yang spesifik banget, sengaja buat manfaatin keahlian khusus Brigjen Ahri, misalnya latar belakang akademisnya sebagai dokter ilmu kepolisian pertama, atau mungkin pengalaman investigasinya dulu? Atau kemungkinan lain, apa ini cuma penempatan sementara aja, kayak transit gitu, sebelum nanti diarahkan ke posisi lain yang lebih strategis? Kita nggak bisa jawab pasti sih dari sumber ini aja, tapi perbedaannya itu fakta yang menarik buat kita lihat kelanjutannya. Ada satu sisi lain lagi nih yang disentuh juga sama salah satu sumber dari merdeka.com soal jaringan dan relasi. Artikel itu nyebutin adanya kedekatan Brigjen Ahri Sonta sama beberapa jenderal senior di Polri. Tentu aja hubungan sama Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit udah jelas ya kan mantan sekprinya. Selain itu disebut juga dekat sama Kabareskrim Komjen Wahyu Widada sama Kadifub Inter Irjen Krisnamurti. Malah ada sebutan Ahri ini pernah jadi adik asuhnya Irjen Krisnamurti. Ketiga jenderal senior ini kebetulan dari Akpol 1991, angkatan yang cukup berpengaruh ya sekarang. Nah, sumber nyebutin kedekatan ini. Gimana kita lihat aspek relasi ini dalam konteks karirnya? Ya, dalam organisasi sebesar dan sekompleks Polri, jejaring sosial, hubungan senioritas, termasuk pola informal kayak kakak adik asuh antar angkatan Akpol, itu fenomena yang lumrah ya. Jadi, bagian dinamika internal organisasi manapun sih. Hubungan personal dan jaringan kayak gini tentu bisa aja berperan dalam perjalanan karir seseorang. Bisa bentuknya dukungan moral, bimbingan, mentoring, atau mungkin buka akses ke info dan peluang tertentu. Kedekatan sama Kapolri sekarang, sebagai mantan atasan langsung pas jadi sekpri, itu jelas faktor relasi yang signifikan banget. Tapi kita juga harus ingat ya, proses penempatan jabatan perwira tinggi di Polri itu idealnya lewat mekanisme formal institusi, kayak sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Dewan ini kan mempertimbangkan banyak faktor, kualifikasi formal, rekam jejak kinerja, hasil asesmen, kebutuhan organisasi, regenerasi kepemimpinan. Jadi, meskipun faktor relasi dan jaringan itu ada dan bisa berpengaruh, keputusan akhir penempatan seharusnya tetap berdasarkan pertimbangan objektif dan kebutuhan institusi secara keseluruhan. Relasi bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya penentu, gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup dalam nih ya membongkar informasi dari berbagai sumber soal Brigjen Ahri Sontana Sution ini. Coba kita tarik benang merahnya, kita rangkum poin-poin kunci yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Pertama, Brigjen Ahri Sonta ini perwira tinggi Polri dengan profil yang menarik banget.
Usianya muda, udah bintang 1, termuda di angkatannya Akpol 2002. Kedua, beliau punya latar belakang akademis yang kuat banget, termasuk jadi doktor ilmu kepolisian pertama di Indonesia, plus pengalaman pendidikan di luar negeri. Ini aset unik ya. Ketiga, rekam jejaknya ada di posisi strategis, kayak Sekpri Kapolri Jenderal Listio Sigit, terus terlibat juga di kasus besar dan operasi penting. Keempat, beliau terpilih lewat seleksi ketat jadi ajudan Presiden Prabowo Subianto, posisi prestisius, wakilin Polri di Istana. Kelima, dan ini yang jadi catatan penting dari sumber kita, posisi jabatannya sekarang setelah nggak jadi ajudan, yaitu sebagai penyelidik di Divpropam Polri. Kok tampak beda dari pola umum mantan ajudan Presiden Polri sebelumnya, yang biasanya langsung dapat jabatan komando strategis. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang tertarik memahami dinamika internal dan pola karir di lingkungan elit kepolisian kita? Kalau kita rangkum ya, profil Brigjen Ahri ini nunjukin kombinasi yang cukup langka. Ada pengalaman operasional lapangan, kasus Joko Chandra, Nemangkawi, ada kedekatan dan pemahaman mendalam soal pusat kekuasaan Polri sebagai mantan Sekpri Kapolri, plus kualifikasi akademis formal yang tinggi banget, doktor pendidikan internasional. Jalur karirnya pasca ajudan, seperti yang dicatat sumber kita, jadi semacam anomali atau setidaknya catatan yang menarik banget buat diamati perkembangannya ke depan. Apakah penempatan di Divpropam ini, unit yang fokus ke integritas internal, cuma fase sementara? Atau justru ini indikasi awal tren baru di Polri, di mana perwira dengan profil keahlian spesifik, misalnya investigasi internal, pengawasan, atau mungkin pemikiran konseptual akademis, mulai ditempatkan di jalur karir penting yang beda, tapi nilainya setara, di luar jalur komando teritorial tradisional ini. Ini pertanyaan terbuka ya, jawabannya cuma bisa kita lihat seiring waktu berjalan. Yang jelas kasus ini ngasih kita perspektif baru buat lihat gimana Polri ngelola dan nempatin talenta-talenta terbaiknya. Itu dia penelusuran mendalam kita soal perjalanan karir Brigjen Pol Ahri Sontana Sution berdasarkan rangkuman info dari sumber-sumber berita yang Anda berikan ke kami. Semoga kasih Anda gambaran yang lebih jernih dan insight baru ya. Terima kasih sudah menyimak. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan mungkin renungkan lagi. Kasus Brigjen Ahri Sonta ini, dengan profilnya yang unik, campuran akademisi kuat, pengalaman lapangan beragam, kedekatan strategis, terus sekarang posisi spesifik di Divpropam pasca ajudan, mungkin bisa bikin kita refleksi lebih luas ya. Sejauh mana sih institusi sebesar Polri sekarang mulai ngasih bobot atau nilai yang beda buat kualifikasi khusus? Apakah keahlian spesifik, kayak kemampuan investigasi internal yang dalam, pemahaman teori dari pendidikan doktor, atau wawasan global dari studi luar negeri, mulai dilihat sebagai aset strategis yang nilainya setara sama pengalaman megang komando pasukan atau wilayah secara tradisional. Ini bukan cuma soal satu orang loh, tapi mungkin nyentuh pertanyaan lebih mendasar tentang gimana kriteria meritokrasi, spesialisasi, dan kebutuhan organisasi di masa depan bakal membentuk wajah kepimpinan Polri. Sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan implikasinya. Sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.